Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri M. Mizanif, NIM 4910. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan yang memerdekakan pada bagian koneksi antar materi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Perintah yang tertera pada LMS yakni mahasiswa membuat kesimpulan dan pesan kunci dengan mengkaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus. Baik, langsung saja untuk kaitan pada topik 1 yang membahas perjalanan pendidikan nasional. Nah, pendidikan sebelum kemerdekaan pada tahun 1854 beberapa bupati menginisiasi untuk mendirikan sekolah kabupaten yang hanya diperuntukkan untuk mendidik para calon pegawai. Kemudian pada tahun yang sama lahirlah sekolah Bumi Putra yang mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung secukupnya. Pada masa sebelum kemerdekaan, pendidikan masih sangat terbelenggu. Siswa masih menjalani pendidikan yang belum merdeka, di mana pendidikan masih menggunakan kriteria atau tujuan yang disamaratakan sehingga belum dilakukan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian pada pendidikan setelah kemerdekaan sampai saat ini, yang pertama, pendidikan menjadi lebih merdeka. Masyarakat umum dapat belajar di sekolah. Pada abad 21 ini, dengan adanya kurikulum merdeka, siswa menjadi lebih merdeka dalam belajar dan mengembangkan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya, kaitannya pada topik 2, yakni mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad 21 tentu sangat berbeda dengan murid pada abad pertengahan dan abad ke-21. Dalam pembelajaran nasional dan juga di sekolah mitra PPL, pembelajaran sudah dilakukan dengan menyesuaikan zaman, di mana siswa diberikan kesempatan untuk belajar dengan memanfaatkan teknologi di abad 21 agar mereka dapat termotivasi dan berkreativitas. Kemudian pada topik 3, kaitannya mengenai identitas manusia Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum dari nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Poin yang kedua, pendidikan tidak cukup hanya membantu memahami keragaman saja. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merongrong kesatuan. Karenanya, pendidikan mesti menjadi praksis dalam hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, menghargai, dan bukan saling mengalah dan saling berkompetisi. Kemudian yang ketiga, dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia serta sekaligus manusia Indonesia. Selanjutnya, poin yang keempat, dalam penerapan pendidikan yang merdeka dan berpihak pada peserta didik, kita juga perlu memberikan arahan kepada peserta didik untuk tetap melestarikan kebudayaan dan identitas manusia Indonesia. Kemudian kaitannya pada topik keempat tentang Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Nah, Pancasila ini merupakan pondasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kurikulum sekolah
yakni kurikulum merdeka, memasukkan profil pelajar Pancasila untuk diterapkan dalam pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Yakni agar peserta didik ini tetap melestarikan kebudayaan dan identitas sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian kaitannya pada topik yang kelima, yakni tentang menelaah praktik pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan ini merupakan pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki tanpa adanya belenggu. Nah, dari kaitannya 5 topik tersebut dapat kita simpulkan bahwa topik tentang pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik sudah diimplementasikan dalam pendidikan nasional dengan diterapkannya kurikulum merdeka. Selain itu, secara khusus pada sekolah mitra PPL kami juga sudah mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada siswa atau student center, di mana di sekolah tersebut siswa dapat melakukan pembelajaran dengan semangat, mereka dapat belajar secara leluasa, mengembangkan minat dan bakat tanpa adanya belenggu. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.